Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari pemerintah kota Banjarmasin ya. Jadi kabarnya Pemkot Banjarmasin telah menyiapkan anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu. Jadi ini adalah contoh baik gitu ya bagi pemda-pemda yang lain, yaitu menyiapkan anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu ini. Jadi ke depan kabarnya honorer database PKN yang tidak terakomodir diangkat menjadi ASN ya, baik CPNS maupun P3K, nantinya akan dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu atau diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan tentunya instansi atau contohnya pemerintah daerah gitu ya, harus menyiapkan anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu ini. Dan Pemkot Banjarmasin sudah menyiapkan anggaran tersebut, sehingga tentunya para honorer database PKN yang berdinas di Pemkot Banjarmasin sudah bisa bernafas lega ya. Anggarannya sudah siap, tentunya teman-teman pasti atau berpeluang besar untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan semoga lagi-lagi instansi-instansi lain bisa mengikuti Pemkot Banjarmasin ini. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan pemerintah daerah gitu ya, yang sudah menyiapkan anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu. Jadi alhamdulillah gitu ya, ada Pemda yang sadar dan sudah mulai mempersiapkan untuk menggaji para honorernya yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Berarti Pemda ini benar-benar siap gitu ya mengangkat honorer menjadi P3K paruh waktu. Artinya tidak ada alasan lagi ke depan honorer-honorer yang tidak terakomodir diangkat menjadi CPNS maupun P3K, artinya punya peluang besar untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi semoga seluruh Pemda seperti ini gitu ya. Artinya memang sudah siap gajinya, anggarannya untuk menggaji para P3K. Jadi kita coba bacakan ya, diberitakan oleh jpnn.com, judulnya Pemda sudah menyiapkan anggaran gaji P3K paruh waktu. Sejumlah instansi pusat dan daerah sudah merilis pengumuman hasil seleksi P3K tahap 2. Bagi honorer database PKN yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi, maka berpeluang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Adapun terhadap honorer non-database PKN yang tidak lulus seleksi P3K 2024, belum ada kejelasan mengenai nasibnya ke depan. Pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu juga harus melalui usulan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Saat ini sudah ada Pemda yang menyiapkan anggaran untuk gaji P3K paruh waktu. Mengacu ketentuan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 pada diktum kelima, dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database PKN. Mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu diatur dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Pada diktum kelima, Kemenpan RB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database PKN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Atau 2. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Kemenpan RB 16 2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database PKN menjadi P3K paruh waktu, yakni di diktum ke-7 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. B. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. C.
Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. D. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. E. PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. F. Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. G. Penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPL paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dan H. PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah menyiapkan anggaran gaji P3K paruh waktu. Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menambah anggaran sekitar 6 miliar untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin, Haji Edi Wibowo menyampaikan, penambahan anggaran itu telah diusulkan pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA PPAS tahun 2025. Ada sekitar 1.000 kan bertambah P3K tahun ini, ujarnya di Banjarmasin Kamis 26 Juni 2025. Dikatakan bahwa usulan tambahan anggaran untuk pembayaran gaji P3K ini termasuk yang masuk kategori P3K paruh waktu. Ini kan kewajiban kita untuk membayar gaji mereka, ujarnya. Jadi menyebutkan untuk pembayaran gaji P3K di lingkungan Pemkot Banjarmasin tahun ini totalnya dengan tambahan tadi sekitar 12 miliar, yakni untuk 1 tahun. Dia pun berharap pada pembahasan rancangan kebijakan perubahan KUA PPAS tahun 2025 untuk alokasi gaji P3K disetujui oleh legislatif karena ini merupakan hal prioritas. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan pemerintah daerah yang sudah menyiapkan anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu. Jadi honorer di Pemkot Banjarmasin yang tidak terakomodir diangkat menjadi ASN formasi tahun 2024 tentunya punya kesempatan besar ya, karena Pemda sudah menyampaikan bahwa sudah menyiapkan anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu. Dan semoga Pemda-Pemda lain juga mengikuti ya Pemkot Banjarmasin. Artinya mulai dari sekarang mulai menyiapkan anggaran gaji untuk mengangkat honorer menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.